Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kuliah subuh, masih membahas tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan perintah untuk memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada keluarga atau orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas beberapa hal yang memang harus kita perintahkan, kita nasihatkan kepada keluarga kita. Yang pertama yang berkaitan dengan masalah sholat, kemudian yang kedua berkaitan dengan makanan dan minuman yang haram. Jangan sampai ada makanan atau minuman yang kita berikan kepada orang-orang yang ditanggung kita dari sesuatu yang haram, karena ini berpengaruh baik di dunia ataupun di akhirat. Sudah kita bahas, yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat cucunya memakan kurma dari sedekah, kemudian beliau mengeluarkan kurma yang masih ada di dalam mulutnya. Kemudian Nabi mengatakan ini adalah sesuatu yang tidak boleh dimakan dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan, di antara perkara yang kita nasihatkan, kita ingatkan kepada keluarga dan orang-orang yang ada dalam tanggungan kita adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah adab. Masalah adab ini juga harus disampaikan. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala hanya menukil di dalam masalah adab ini satu hadis, adab yang berkaitan dengan masalah makan dan minum. Padahal adab-adab yang lain itu juga banyak, akan tetapi beliau menulis adab makan dan minum hanya satu hadis. Ini menunjukkan bahwasanya kebanyakan kaum muslimin ini lalai di dalam memberikan peringatan ataupun memberikan nasihat yang berkaitan dengan masalah adab di dalam makan dan minum. Hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dari Umar bin Abu Salamah. Jadi Umar bin Abu Salamah ini termasuk Rabibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabib itu adalah anak bawaan istri
yaitu Ummu Salamah. Jadi Nabi Muhammad SAW menikahi Ummu Salamah dalam keadaan janda yang sudah punya anak dari Abu Salamah yang bernama Umar ibn Abi Salamah. Nah, ketika Nabi menikahi Ummu Salamah, kemudian Umar bin Abi Salamah ini ikut bersama Nabi Muhammad SAW dalam keadaan masih kecil, sekitar usia 7 tahun sampai 10 tahun. Nah, suatu ketika Nabi Muhammad SAW ini makan bareng dengan Umar bin Abi Salamah, dan Umar ini masih kecil. Nah, seperti kebiasaan anak kecil itu kalau makan bareng itu ya tangannya itu kemana-mana itu, kadang makan di pinggir, kadang makan di tengah, kemudian loncat-loncat. Nah, kemudian Nabi itu kalau makan itu kan makan itu bersama dengan satu nampan itu. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad SAW melihat anak bawaan istrinya yaitu Umar ini, tangannya itu loncat-loncat dari pinggir kemudian ke tengah kemudian ke pinggir lagi, Nabi Muhammad SAW itu memberikan nasihat. Nabi itu luar biasa Bapak Ibu, peka terhadap sesuatu yang memang itu melanggar aturan meskipun anak kecil itu. Jadi ini luar biasa pendidikan kita itu, ya orang tua itu harus ada rasa tanggap itu. Ya, ketika anak itu melakukan kesalahan itu jangan dibiarkan. Nah, ini Nabi itu meskipun bukan anak kandungnya, yaitu anak bawaan istri dari Ummu Salamah, beliau itu melihat Umar ini makannya itu tidak benar, makanya itu tidak menggunakan adab. Nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW itu memberikan nasihat, karena ini sebuah tanggung jawab dari seseorang yang menanggung orang yang dalam tanggungannya. Nabi mengatakan, ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Nah, Nabi Muhammad SAW itu ketika ada seorang anak melakukan kesalahan itu tidak lantas itu memanggil dengan panggilan yang panggilan yang tidak baik. Nabi itu mengatakan ya gulam. Gulam itu kalau bahasa kita itu bahasa yang halus, wahai anak. Jadi bukan dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang tidak baik, tidak, memakai dengan bahasa yang halus, ya gulam. Nah, ya gulam. Makanya sebagai ibrah itu meskipun anak ya bukan anak kandung, tapi tetap Nabi itu memanggil dengan nama yang baik, ya gulam. Nah, kemudian Nabi menyampaikan samillah. Kalau makan samillah, bacalah bismillah. Wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah apa yang terdekat darimu dulu. Nah, ini 3 adab yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang jarang ya dilakukan atau jarang disampaikan orang tua kepada anaknya. Samillah, bacalah basmalah ketika makan. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah yang terdekat darimu.
Artinya ini konteks ketika makan bersama, ya, ketika makan dalam satu nampan yang di situ banyak orang, maka disinilah Nabi Muhammad SAW menyampaikan wakul mimma yalik, dan makanlah yang terdekat darimu. Bapak ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab yang pertama itu membaca basmalah. Nah, ini ada beberapa masalah hukum di dalam membaca basmalah. Yang pertama, apa hukum membaca basmalah ketika hendak makan atau hendak minum? Nah, para ulama itu menyampaikan hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Tapi jangan dipahami bahwasanya sunnah ini boleh ditinggalkan, itu jangan dipahami demikian. Yang namanya sunnah itu adalah perkara yang baik yang memang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita itu harus berusaha untuk melaksanakan sunnah tersebut. Nah, kalau sunnah itu dipahami boleh ditinggalkan, nanti banyak sunnah yang ditinggalkan. Ya, jadi memahami sunnah itu adalah perkara yang baik, yang mana Nabi Muhammad SAW melakukannya, dan kita itu juga berusaha untuk melaksanakan sunnah tersebut. Nah, maka disampaikan sebagaimana disampaikan oleh Al-Aini di dalam kitab Umdatul Qari Syarhu Sahihil Bukhari, beliau itu menyampaikan wal amru bitasmiyati indal akli mahmulun ala nadbi indal jumhur. Kata Syekh Al-Aini di dalam kitab Umdatul Qari itu menyampaikan perintah untuk membaca basmalah ketika hendak makan atau hendak minum mahmulun ala nabi, itu hukumnya disunahkan indal jumhur, menurut jumhur ulama. Nah, demikian juga disampaikan oleh para ulama juga, ya, di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah itu disampaikan juga demikian, bahwasanya al-tasmiyata indal bad'i fil akli minas sunan. Jadi membaca basmalah ketika makan dan minum itu termasuk dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini jadi meskipun sunnah itu tidak boleh kita itu beranggapan sunnah ini nggak baca juga tidak apa-apa, itu tidak boleh. Nah, itu namanya itu meremehkan sunnah itu. Justru ketika meremehkan sunnah itu mendapatkan dosa itu. Ya, ketika meremehkan sunnah, hukumnya sunnah ini kalau tidak baca juga tidak apa-apa. Ini termasuk daripada meremehkan sunnah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi menyampaikan samillah, ya, samillah itu kalau secara bahasa bacalah nama Allah. Nah, bagaimana membacanya? Nah, para ulama ini membahas apakah dengan baca bismillah saja atau membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, tidak mengapa ibu itu membaca bismillah saja, tidak masalah. Membaca bismillahirrahmanirrahim itu juga tidak mengapa. Nah, ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau itu menyampaikan wal afdalu an yaqula bismillahirrahmanirrahim, fa in qala bismillah kafahu wa hasalat as-sunnah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Adhkar itu menyampaikan yang lebih afdal itu ketika membaca bismillahirrahmanirrahim.
Kalaupun membaca bismillah saja itu sudah cukup dan memenuhi hukum sunnah. Nah, juga sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu menyampaikan juga di dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, beliau itu menyampaikan idza qala indal aqli bismillahirrahmanirrahim kana hasanan fa innahu akmal. Kata Ibnu Taimiyah, ketika seseorang membaca bismillahirrahmanirrahim ketika makan, ketika minum, dan ini bagus. Nah, ini jadi boleh membaca bismillah, boleh membaca bismillahirrahmanirrahim, ini tidak mengapa. Ya, yang lebih sempurna ya bismillahirrahmanirrahim. Dan ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala itu demikian. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum yang ketiga, ketika kita itu makan, kemudian kita itu minum, ternyata kita itu lupa membaca bismillah. Kemudian kita ingat di tengah-tengah makan dan juga di tengah-tengah minum. Maka ini bagaimana? Nah, ini ada sunnah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi dari sanad Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, idza akala ahadukum falyadhkurismallah. Apabila salah satu di antara kalian hendak makan, maka ucapkanlah bismillah. Fa inna nasiya an yadhkurasmallahi fi awwalihi falyakun. Kalau toh memang lupa tidak baca basmalah ketika hendak makan, tahu-tahu ingat ketika makan, di tengah-tengah makan, di tengah-tengah minum, falyakul, maka ucapkanlah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Wa fi riwayatin bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Jadi kalau Bapak Ibu ketika hendak makan, hendak minum lupa baca bismillah, maka di tengah-tengah ucapkan saja bismillahi awwalahu wa akhirahu atau bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Nah, ini artinya supaya kita itu mendapatkan pahala sunnah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, apa sih hikmahnya? Kenapa sampai-sampai ada anjuran membaca basmalah? Maka sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, hikmahnya adalah supaya ketika kita makan itu kemudian kita membaca basmalah, setan itu tidak ikut-ikutan makan. Akan tetapi kalau kita makan minum itu tidak baca basmalah, nah setan itu ikut-ikut makan bersama kita itu. Jadi kita itu kalau tidak baca basmalah itu setan ikut makan dengan kita. Makanya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya dari sanad Jabir bin Abdullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan, idza dakhala rajulu baitahu fadzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitanu la mabita lakum wa la asya'a. Kata Nabi, apabila ada salah satu di antara kalian itu masuk rumah, nah ketika masuk rumah itu baca, ya, ingat Allah, baca doa masuk rumah, ya, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna walallahi rabbina tawakkalna, masuk. Nah ketika masuk
kemudian duduk di ruang makan, kemudian makan. Sebelum makan baca bismillah. Apa kata setan? Setan itu mengatakan la mabita lakum wala asya. Nah, setan dengan setan yang lainnya itu saling ngomong. Nah, sekarang ini kita tidak ada jatah bermalam di rumah ini, tidak ada jatah makan di rumah ini. Nah, maksudnya apa? Jadi mafhum mukhalafahnya itu ketika kita masuk rumah tidak baca doa, kemudian kita makan tidak baca doa, ya berarti setan itu tidur bersama kita, kemudian apa? Makan bersama kita. Nah, ini kata Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika setan itu ada orang mau masuk rumah itu diikuti itu. Nah, ketika baca doa itu setan tidak bisa masuk. Nah, kemudian ketika mau makan, kemudian ketika mau makan baca bismillah. Nah, ini setan sudah tidak bisa ikut-ikutan makan. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan, wa idza dakhala falam yadhkurillaha inda dukhulihi qala syaitanu adraktumul mabit. Nah, tapi ketika masuk rumah ndak baca doa masuk rumah, setan ikut. Nah, itu. Nah, kemudian kalau ketika makan ndak baca bismillah, lah setan juga dapat jatah bermalam, dapat jatah makan bersama. Nah, ini hikmahnya Bapak Ibu, ini perkara sepele akan tetapi ini mempunyai hikmah yang luar biasa supaya kita itu terhindar dari setan, sehingga setan itu tidak makan bersama kita. Ini adab yang pertama, itu kalau makan atau minum itu baca bismillah. Nah, kemudian adab yang kedua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, wakul biyaminik, dan makanlah dan minumlah dengan tangan kanan. Nah, ini jangan sampai itu ada orang tua itu sudah makan dan minum tangan kiri, kemudian sambil berdiri lagi dilihat sama anaknya. Ini tidak boleh Bapak Ibu. Ibu bapak itu harus bisa memberikan contoh. Ya, jangan sampai sudah minumnya dengan tangan kiri, kemudian sambil berdiri lagi, kemudian ketika sambil berdiri sambil berbicara lagi. Ini adab yang tidak bagus Bapak Ibu. Dan ini akan dilihat oleh anak-anak kita. Dan ini akan dilihat dan diingat terus oleh anak-anak kita. Maka tanamkan adab sejak anak itu kecil. Jadi harus punya respek ketika ada anak minum tangan kiri, langsung ibu atau bapaknya itu ngomong, nak jangan minum tangan kiri, nak jangan makan tangan kiri, makanlah dengan tangan kanan. Dan ketika sering diingatkan, insya Allah anak-anak itu akan terus ingat. Oh, berarti makan minum dengan tangan kiri itu tidak boleh. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, secara hukum makan dan minum dengan tangan kiri itu termasuk adalah perkara yang makruh. Ya, makruh itu ya dibenci. Siapa yang benci? Ya Allah dan Rasulnya itu benci. Akan tetapi tidak sampai kepada derajat haram. Meskipun ini adalah perbuatan yang tidak sampai kepada derajat haram, maka sebagai seorang muslim itu selayaknya jangan sampai melakukan perbuatan yang dibenci oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun tidak sampai derajat haram. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam mensyarah hadis ini, beliau menyampaikan bahwasanya di dalam hadis ini ada anjuran untuk makan dengan tangan kanan dan makruh hukumnya makan dan minum dengan tangan kanan, tangan kiri. Ya.
Jadi makruh hukumnya makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, jadi meskipun makruh nggak sampai derajat haram, kalau di dalam masalah adab ini harus ditinggalkan. Ini dalam perkara adab ini harus ditinggalkan. Nah, seperti contoh misalnya ketika seseorang itu sholat pakainya sarung aja gitu, ya, pakai sarung, pusernya ditutupi, kemudian lututnya ditutupi. Secara hukum sah apa enggak? Secara hukum sah, ya, secara hukum sah. Tetapi secara adab itu ya makruh itu. Nah seperti ini juga sama. Ya jadi kalau di dalam masalah adab sesuatu yang makruh itu harus ditinggalkan. Ya, jangan berbicara hukum saja, tetapi harus ada pertimbangan adab. Maka ini satu kaidah yang baik, yaitu kalau di dalam masalah adab sesuatu yang makruh itu ya harus ditinggalkan. Nah itu. Nah kalau dalam perkara adab ya contohnya tadi makan minum dengan tangan kiri, ya, kemudian juga minum sambil berdiri. Nah kalau secara hukum, ya secara hukum itu boleh, tapi secara adab makruh itu. Ya makanya ini sesuatu yang makruh itu di dalam masalah adab itu ya harus ditinggalkan. Nah apalagi sebagai seorang yang memang dicontoh, ya orang tua kan dicontoh sama siapa? Anaknya. Dan juga sebagai seorang guru ini juga dicontoh oleh siapa? Oleh muridnya. Ya ketika bapak ibunya makan dengan tangan kiri, anaknya mesti itu Pak. Ketika gurunya makan minum dengan tangan kiri sambil berdiri lagi, itu juga akan diikuti oleh murid-muridnya. Nah gitu. Nah ini secara hukum ini hukumnya adalah makruh. Tapi meskipun makruh di dalam perkara adab itu ya harus ditinggalkan. Karena sebagai apa? Nanti sebagai contoh untuk orang-orang yang memang ada di dalam tanggungan kita. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis di dalam masalah ini. Kenapa sih kita itu memang dianjurkan untuk makan dan minum dengan tangan kanan? Supaya tidak menyerupai setan, ya, supaya tidak menyerupai setan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sanad Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih, wa idza syariba falyashrab biyaminih." Kata Nabi, apabila salah satu di antara kalian makan, hendaklah makan dengan tangan kanan. Apabila hendak minum, hendaklah minum dengan tangan kanan. Kenapa demikian? Fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Kata Nabi, setan itu kalau makan dengan tangan kiri. Setan itu kalau minum ya dengan tangan kiri. Berarti kalau yang makan dan minum dengan tangan kiri itu berarti sama seperti apa? Setan. Nah ini kan kalau mafhum muwafaqahnya kan demikian. Artinya kalau makan selalu dengan tangan kiri, minum selalu dengan tangan kiri, ya berarti mafhum muwafaqahnya apa? Ya berarti orang yang makan dengan tangan kiri, dengan tangan minum dengan tangan kiri, ya berarti sama dengan setan. Nah, makanya ada sebuah hadis ini sebagai pelajaran buat kita semuanya. Ada suatu hadis itu dari Salamah bin Aqwa. Jadi Salamah bin Aqwa ini adalah salah seorang sahabat. Ini pernah melihat ada laki-laki makan di samping Rasulullah. Ya, ada seorang laki-laki makan di samping Rasulullah. Nah, ketika makan itu makannya dengan tangan kiri. Ya, makan dengan tangan kiri. Nah, kemudian ditegur oleh Nabi.
Ya, wahai fulan, makanlah dengan tangan kanan. Apa jawabnya? Ini jawabnya itu meremehkan. Ini jawabnya meremehkan. Apa jawabnya? La astati. Saya tidak bisa makan dengan apa? Dengan tangan kanan, hanya bisa dengan tangan kiri. Padahal bisa. Ya, bilangnya saya tidak bisa, Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, kamu tidak bisa. Kemudian ketika itulah dia itu ketika mau makan dengan tangan kanan itu tangan kanan itu nggak bisa gerak. Setiap kali mau minum tangannya nggak bisa bergerak. Ketika mau makan dengan tangan kanannya pun tidak bergerak. Ya, makanya ini jangan sekali-kali ketika ditegur itu meremehkan. Ya, kenapa kamu kenapa kamu makan dengan tangan kiri? Alah, lebih gampang nganggo tangan kiwa. Nah, ini nanti bisa jadi itu nanti tangannya ketika mau makan tidak bisa, Pak. Nah, ini Salamah bin Aqil meriwayatkan demikian. Ya, ada seorang itu ditegur oleh Nabi, jawabannya itu merendahkan. Oh, tidak bisa Nabi, saya itu sudah biasa makan dengan tangan kiri, jadi tangan kanan itu tidak bisa. Nah, ini apa? Ketika mencoba dengan tangan kanan itu tidak bisa, Pak, tidak bisa diangkat itu. Padahal selain makan bisa diangkat, tapi ketika mau makan tidak bisa diangkat. Nah, kemudian ketika mau minum tidak bisa diangkat itu. Padahal kalau yang mengambil barang itu bisa, tapi kalau makan tidak bisa. Kenapa? Ini ucapannya sendiri yang mengatakan demikian. Ya, makanya ini luar biasa. Ucapan itu adalah sebuah doa. Ya kan ngomongnya demikian, la astati, saya tidak bisa Nabi. Oh, tidak bisa beneran. Tidak bisa beneran itu. Ini sebuah renungan buat kita ini. Kenapa laki-laki ini yang menurut para pensarah hadis itu mamanahu ilal kiper, artinya meremehkan ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya Bapak Ibu, salah satu hikmahnya itu demikian. Dan juga hikmah yang lainnya, para ulama itu menyampaikan ini adalah tafaulan. Tafaul itu adalah apa? Kita itu berharap mudah-mudahan ketika kita melaksanakan perkara yang baik dengan tangan kanan atau memulai dengan yang kanan terlebih dahulu, mudah-mudahan kita itu termasuk ashabul yamin. Ya, ashabul yamin itu orang yang masuk surga, bukan ashabus shimal. Kalau ashabus shimal itu ya golongan kiri gitu. Ya, ini ada tafaulan. Jadi sebuah pengharapan, rasa optimisme kita ketika kita itu memulai aktivitas kebaikan itu dengan tangan kanan atau bagian kanan terlebih dahulu, mudah-mudahan kita itu termasuk ashabul yamin yang akan dimasukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga kata Nabi wakul mimma yalik, ini konteksnya itu ketika makan bersama. Jadi ketika makan bersama satu nampan itu jangan sampai memulai dari tengah itu, enggak, mulai dari pinggir. Ya, jangan sampai loncat kemana-mana, dari pinggir dulu itu. Nah, kenapa demikian? Karena kalau mulai dari tengah itu berkahnya sudah habis duluan itu. Nah, kalau dari tengah itu nanti nanti sudah habis duluan itu. Nah, makanya ini ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas. Ya, hadis ada dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, Imam Tirmidzi, juga Ibnu Majah itu menyampaikan Nabi itu dikasih sarit-sarit itu, di situ ada roti, kemudian ada daging kambing yang seperti ada di situ, ada bumbu-bumbu di situ, roti dan daging itu. Nah, kemudian disuguhkan kepada para sahabat. Nah, ketika disuguhkan para sahabat, Nabi mengatakan kulu min jawanibiha, makanlah dari pinggir. Wala taqulu min wasatiha, jangan makan dari tengah. Oh, biasanya kalau makan di tengah
Nah, tengah dulu sudah acak-acakan. Kata Nabi, kulu min jawani biha. Makan dari pinggir. Nah, pinggir-pinggir baru ke tengah. Kenapa kata Nabi? Fa inal barokata tansidu fi wasatiha. Karena berkah makanan itu di tengah-tengahnya itu. Kalau tengahnya sudah habis, nanti ininya enggak habis tuh yang di pinggir-pinggir itu. Nah, ini adalah Bapak Ibu adab yang memang harus kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, supaya apa? Supaya kita itu di dalam makan mendapatkan pahala dari Allah dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, ya mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.